Bu. Silakan masuk. Silakan duduk Ananda. Terima kasih, Bu. Ya. Baik Ananda, sebelum kita memulai kegiatan konseling individu kita pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan rasa terima kasih Ibu karena Ananda telah berkenan dan hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana perjalanannya ke sini tadi Ananda? Alhamdulillah lancar aja, Bu. Ananda kesininya naik kendaraan atau berjalan kaki? Naik kendaraan. Kendaraan ya, berarti kosnya jauh dari kampus ya? Lumayan, Bu. Gimana posisi duduknya, udah nyaman? Sudah, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai kegiatan kita dengan membacakan doa agar kegiatan konseling kita berjalan dengan lancar. Kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah Ananda telah pernah mengikuti kegiatan konseling individual? Jadi kira-kira Ananda belum tahu ya apa itu konseling individual? Macam tempat coba gitu ya, Bu? Betul. Jadi konseling individual itu adalah layanan yang ada pada bimbingan dan konseling yang dimana kegiatan dilakukan antara konselor yaitu Ibu sendiri dan konseling yaitu Ananda yang dilakukan secara tatap muka seperti kita sekarang ini, bisa juga secara online atau melewati video call, pesan atau sebagainya. Kegiatan kita pada hari ini adalah tatap muka yang dimana Ananda bisa menceritakan apa yang sehingga kita bisa mencarikan solusi bersama-sama atas permasalahan yang Ananda alami, dan juga mengembangkan potensi diri yang ada pada diri Ananda, yang mana potensi yang belum Ananda sadari maupun yang sudah Ananda sadari. Ibu berharap Ananda bisa terbuka dan sukarela menceritakan apa yang Ananda rasakan dan Ananda pikirkan. Jadi, apakah Ananda berkenan untuk menceritakan kegiatan? Jadi Ibu berharap Ananda pun sukarela dan dapat terbuka untuk menceritakan apa yang Ananda alami dan Ananda rasakan saat ini. Ananda tenang saja. Apa yang Ananda ceritakan kepada Ibu tidak akan sampai keluar, karena apa yang Ananda ceritakan bisa terjaga dan tidak akan tersebar kemana. Baik, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah Ananda sudah paham apa itu konseling individual? Sudah. Baik, langsung saja ya kita mulai kegiatan konseling individual kita pada hari ini. Silakan Ananda ceritakan apa yang Ananda rasakan dan Ananda alami belakangan ini. Saya belakangan ini kayak merasa agak cemas, Bu, karena kan minggu-minggu ini kan minggu-minggu UAS, kayak banyak tugas yang masih numpuk, terus kayak UASnya kayak takut nggak terjawab, jadi kayak cemas aja gitu kan, Bu, kalau misalnya kayak mata kuliah yang di apa itu nggak lulus gitu kan. Jadi kayak ya saya cemas aja gitu, banyak tugasnya, terus kayak takut UASnya itu nggak terjawab. Belakangan ini saya agak merasa cemas, Bu. Cemas kenapa?
Karena saya kan minggu-minggu ini minggu-minggu UAS dulu. Jadi saya kayak memikirkan tentang UAS ini gitu, apalagi banyak tugas-tugas saya yang masih belum selesai gitu. Jadi saya takut nanti pas UAS saya tidak fokus, malah fokus mengerjakan tugas yang belum saya kerjakan. Jadi nanti nilai UAS saya tidak tuntas, jadi saya mengulang mata kuliah Bu. Jadi saya merasa cemas lagi. Sebelumnya kalau Ibu boleh tahu, Ananda jurusan apa ya? Saya jurusan manajemen bisnis syariah. Oh, jadi anak media. Iya Bu. Iya. Terus tugas-tugasnya itu diberikan sebelum atau sesudah mata pelajaran itu diadakan ujian? sebelum sih Bu, seminggu sebelum UAS. Oh, Anda mengerjakannya saat ujian telah dimulai ya? Iya Bu, soalnya kan kami banyak dari kelas itu yang tidak mengerti, jadi kami kayak nunggu teman yang sudah mengerti, jadi kami nggak ajari, makanya kayak mengejar tugasnya agak deadline, agak mendapatkan kelas. Jadi karena soal hal itu nggak paham, tapi ada yang paham satu-satu. Jadi Anda tuh bertanya supaya memahami tugas itu ke teman yang paham. Jadi tidak langsung ditanyakan kepada dosennya ya. Tidak Bu. Jadi dari cerita yang Anda ceritakan tadi, bagian mana yang membuat Anda merasa tertekan gitu? Bagian kayak saya harus mengerjakan tugas, saya harus belajar UAS, bagian situ. Jadi Anda tuh tertekan karena harus Anda merasa tertekan karena harus menghadapi ujian ketika Anda kurang paham dengan materinya ya. Jadi Anda tuh harus membaca materi dari awal semester sampai ujian yang akan materi yang akan diujikan. Jadi Anda merasa tertekan karena membaca materi sebanyak itu. Betul? Betul. Jadi tugas Anda itu banyak, sementara ujian itu semakin dekat, tugasnya menumpuk, jadi Anda kurang paham dengan materi dan Anda merasa tertekan dan stres ya. Anda itu kewalahan karena tugas itu menumpuk dan Anda pun nggak paham materi yang telah Anda pelajari. Jadi itu tuh membuat Anda makin cemas gitu. Iya Bu, itu yang saya rasakan. Anda sudah melakukan hal yang benar, datang ke sini untuk menjadi solusi atas permasalahan yang Anda alami dan Anda rasakan. Itu langkah yang besar. Ibu salut kepada Anda. Jadi permasalahan yang Anda alami dan Anda rasakan saat ini itu stres menjelang ujian karena Anda kurang memahami materi yang Anda pelajari dari awal semester hingga menjelang ujian ya. Stres yang Anda rasakan itu bisa jadi karena Anda terlalu menekan diri Anda untuk memahami semua materi sekaligus dari awal semester hingga materi terakhir untuk mempersiapkan menghadapi ujian akhir semester, sehingga Anda tetap tidak akan paham dengan materi itu karena membacanya kan sekaligus. Jadi kan sekaligus membaca dari awal sampai akhir itu kan banyak kan, jadi nggak akan paham gitu karena membacanya sekaligus, nggak memahaminya itu nggak pelan-pelan gitu karena banyak materi. Jadi kan kekejar-kejar waktu gitu kan, jadi overload pemahaman otak Anda itu, jadi Anda tetap tidak akan paham kalau membacanya itu sekaligus. Jadi stres itu muncul
Bisa jadi karena Ananda tuh kurang memahami materi dari awal dan membacanya sekaligus ketika mau menghadapi ujian. Jadi Ananda mungkin stres gitu. Gitu ya. Iya. Ibu ngerti kok perasaan Ananda. Anda nggak sendirian. Ibu ada di sini untuk membantu Ananda untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang Ananda alami dan Anda rasakan. Jadi dari semua yang telah Ananda ceritakan tadi dapat kita simpulkan tujuan konseling individu kita pada hari ini yaitu untuk menurunkan rasa kecemasan Ananda dan menyusun strategi belajar yang lebih ringan ke depannya. Apakah Ananda setuju? Setuju. Mungkin Mina pikir dengan bisa lebih memakai ke depannya cara edukasi Lina biar dia tidak kecemasan lagi dalam menghadapi UAS ataupun tekanan. Iya. Ibu setuju. Mungkin dengan apa yang nanti Ibu sarankan ke saya dan Ibu sampaikan, mungkin kedepannya lebih berguna untuk saya dan saya bisa menghadapi UAS dengan lebih tenang, tidak ketegangan ataupun tidak dalam menghadapi UAS ke depannya. Ya betul, itu langkah yang sangat bagus Ananda, sehingga Ananda tidak terlalu cemas, nggak perlu cemas, itu hadapi dengan tenang. Jadi bisa Ibu lihat Ananda punya keinginan yang kuat untuk berubah dan bangkit dari rasa kecemasan Ananda tersebut. Ibu, saya yakin banget dari kedepannya saya bisa menghadapi itu semua dan tidak seperti ini lagi. Ya, bagus Ananda, sehingga Ananda tidak terlalu cemas, nggak perlu cemas, gitu hadapi dengan tenang. Jadi layanan yang ada di BK yang diberikan oleh masyarakat kepada jadi skala stres Ananda itu kalau boleh dinilai dari 1 sampai 10 itu tingkat kecemasan Ananda itu berapa? Mungkin 7. Lumayan cukup tinggi ya kecemasan Ananda. Dari cerita Anda tadi, kan Anda kan merasa cemas dalam menghadapi ujian. Untuk langkah Anda supaya tidak cemas lagi menghadapi UAS, bagaimana? mungkin kedepannya saya melakukan napas dulu dengan tenang, terus saya tidak berpikiran negatif, saya selalu berpikir positif, dan saya selalu sebelum mengerjakan tugas lebih awal ataupun saya kalau tidak paham harus menanya ke dosen biar tugas saya itu tidak menumpuk. Iya, itu betul Ananda, itu langkah yang benar. Ketika tidak memahami materi, sebaiknya Anda itu langsung bertanya kepada dosen. Jadi langkah yang ingin Anda mulai itu sangat bagus. Anda ingin memulai untuk merubah kebiasaan supaya tidak cemas dan mengerjakan tugas lebih awal dan menanyakan materi yang tidak dipahami langsung pada dosen itu. Kira-kira Anda ingin memulainya itu kapan? Mungkin ini kan sudah di akhir semester Bu, mungkin saya bakal memulainya di semester depan yang akan datang. Saya akan menjadi yang lebih baik, lebih baik, dan saya akan memulai semua yang sudah saya kasih tahu dan ibu juga sudah ngasih saya bakal memulainya dari semester depan Bu. Ya bagus, karena semester depan udah semester baru ya, jadi kita akan mulainya dengan hal-hal yang positif, melangkah ke jalan yang lebih baik, dan mengembangkan potensi diri yang ada pada diri kita ya. Jadi permasalahan yang Anda alami itu adalah stres menjelang ujian, karena tugas Anda itu menumpuk dan Anda kurang memahami dan kurang menguasai materi yang telah Anda pelajari.
sehingga Anda merasa stres dan tertekan dan cemas untuk menghadapi ujian. Dan Anda pun telah menentukan langkah-langkah yang akan Anda hadapi untuk menghadapi kecemasan Anda itu. Seperti tadi Anda harus mengatur pernapasan supaya lebih rileks ya, dan berupaya untuk berpikir positif dan menghindari berpikiran negatif. Dan supaya tugas Anda itu bisa dikerjakan tepat waktu, dan Anda tadi mengatakan supaya Anda mengatur jadwal untuk mengerjakan tugasnya. Baik, sesi konseling individual kita pada hari ini selesai. Karena tadi kita memulai kegiatan kita dengan membacakan basmalah, alangkah baiknya kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira minggu depan kita bisa evaluasi sesi konseling kita pada hari ini ya, untuk melihat kemajuan yang telah Anda coba untuk menghadapi kecemasan Anda tadi. Baik, kita akhiri kegiatan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu atas saran yang Ibu berikan ke saya. Semoga kedepannya saya akan lebih baik dan saya bisa menghadapi semua masalah saya. Ya, sama-sama. Tetap semangat Anda. Ya Bu, terima kasih. Tetap semangat ya. Anda pasti bisa untuk bangkit dari rasa kecemasan itu dan melangkah ke hal-hal yang lebih positif lagi, supaya Anda itu tidak cemas berlebihan dan tenang dalam menghadapi UAS, untuk menghadapi ujian maupun pelajaran ke depannya. Terima kasih ya Bu. Ya.